setelah suapan ke-80. Wah, gumoh mungkin ya, udahan juga. Ya. Pernah ibu makan sepuasnya? Apa? Enggak, terserah, di rumah kan juga boleh makan sepuasnya, nasi sama telur misalkan. Enggak harus yang di itu yang restoran-restoran yang sejenis. Tapi kalau ketika kita makan kan beda kan, suapan pertama dengan suapan terakhir. Kalau pengen bikin tetap sama bahagia kan cuman harus tambahin satu bumbu syukur ya. Maka ya kadang gitu hikmahnya. Kadang bisa jadi ada kepahitan yang nimba waktu mau berangkat ke hajian, waktu manasik, ada salah satu guru kami memberi nasihat yang lain. Ingat kemarin ada 4 alasan orang pergi ke tanah suci itu. Katanya yang pertama, 1 memang untuk beribadah, dia dapat pahala di sana. Makanya itu punten, mungkin itu orang-orang yang katanya ya dapat kejadian yang gak enak di sana. Bukan kerugian itu, tem. Lumayan gugurin dosa. Ya. Yang ketiga, ini katanya untuk menolong orang di sana. Bisa jadi ada orang soleh, jalan udah susah, minta pengen ibadah hajinya lancar, berdoa pengen ada yang nolong, maka digerakkanlah oleh Allah entah pemuda dari mana, nggak kenal sama yang doa itu tadi, ketemu aja di sana. Aduh kasihan ini ngelihat nenek saya bawain ya barangnya, atau nek saya dorongin ya. Bisa jadi kita berangkat ke sana juga bukan solehnya kita, doa orang lain aja untuk kita di sana nolongin orang. Ada kayak gitu ya. Sama yang terakhir, ada yang memang pergi ke sana untuk wafat di sana, wafat, meninggal ya. Nah, sama kadang kejadian, jangan gampang ngambek. Biasanya dalam hal yang gak enak aja ada hal-hal seperti tadi. Contoh ya, kita sukanya pakai contoh, pakai cerita. Ini kisah nyata, kejadiannya seingat saya di India. Ada tentara rombongan sekitar 13 orang harus ngelewatin pegunungan yang gunung es itu loh Bu, Himalaya ya. Gunung es tinggi, bekal habis, semuanya habis. Sampai mereka pas sudah mau putus asa, ibaratnya nemu warung di atas gunung sendirian, tapi tutup. Nanya ke bosnya, ke kaptennya, gimana ya Pak, ini kita kalau misalkan nggak makan, ini mohon maaf lah mati kelaparan. Tapi kalau misalkan kita makan, mau nggak mau ini mesti ngebobol warung nih, punya orang. Galau, biarin saya mikir sebentar. Akhirnya diambil keputusan, udahlah nggak apa-apa, daripada kita mati konyol, mati kelaparan di sini, misi kita nggak jalan, ada hal-hal lain yang tidak baik. Mohon maaf, akhirnya dilinggis, dibuka, masuk, dan memang lengkap semuanya. Ya makanan, ya minuman, bahkan hangat di tempat sedingin itu. Oh makan sampai kenyang semuanya. Tapi punya etikat baik. Ayo keluarin semua uang kita. Kira-kira ini harganya berapa? Dan di situ ada menunya ya. Bisa dihitung sendiri, bayar, taruh di meja kasir, ditimpa sama toples gula. Ya. Udah tutup lagi. Lalu waktu berjalan, akhirnya rombongan tadi pulang. Setelah misinya selesai, lewat gunung yang sama. Tapi pas lewat yang sekarang, buka warungnya. Penasaran kan, pengen tahu yang mana yang punyanya. Dan emang waktunya istirahat, mampir ke situ. Ketemu sama yang punya tokonya, kakek-kakek. Ngobrol, semuanya diam, nggak ada yang berani cerita tentang kejadian itu. Sampai ke salah satu topik diobrolin. Si kakeknya nanya, apa agama kalian? Apakah kalian percaya kepada Tuhan? Karena di sana ya nggak semuanya, kadang bisa jadi ada yang ateis ya. Terus akhirnya dijawab, ya ada yang jawab percaya, ada yang jawab tidak percaya. Ya namanya kakek senang cerita ya. Saya amat sangat percaya, saya punya buktinya katanya. Apa buktinya? Buktinya adalah pernah beberapa bulan lalu anak saya sakit. Cucunya ya, anaknya atau cucunya sakit keras. Dibawa ke rumah sakit, kami nggak punya biaya untuk ngobatinnya, untuk operasinya, untuk nyembuhinnya.
Maka saya nyaris putus asa, bahkan sudah nyaris merelakan harus kepergian. Saya lupa ceritanya, entah anaknya atau cucunya yang dia sayang. Sambil bingung harus mesti pergi kemana, ya udah dia berjalan aja ikut ke arah warungnya yang di atas gunung. Nyampe situ, ya Allah, udah mah anaknya nyaris meninggal gara-gara sakit, warungnya dibobol orang, gemboknya kebuka. Tapi begitu masuk ke dalam, ternyata dia nemuin di bawah toples gula ada uang. Ada uang sejumlah untuk cukup buat biaya operasi anaknya atau cucunya itu tadi. Maka ya sudah, sekarang anaknya jadi bisa diobati, sekarang sudah sehat lagi. Saya nggak tahu itu gimana. Waktu itu jualan lagi puncak-puncak musim dingin, lagi sepi-sepinya, makanya saya juga nggak jualan. Jualan juga kadang nggak ada yang datang. Ini lagi badai salju kayak gitu, ada yang datang naruh duit di situ, ngebobol warung saya. Itu tentara yang 13 orang itu ngelihat Pak tengok-tengok. Serius sih. Insya Allah. Gitu. Laparnya orang jadi rezeki buat si bapak itu. Mungkin harusnya nggak lewat situ, dibikin sama Allah lewat situ biar harus jadi rezeki si bapak itu. Gampang asli. Berapa kali saya pernah sama Teh Yunda ke daerah mau ke Sukabumi teh apa namanya, Cikeretek ya atau Cikeretek. Rencananya pengen ke sebuah SMP untuk kayak studi banding gitu. Waktu itu kami masih ngajar di sekolahan, ya. Singkat cerita, udah mah jalannya ditutup, udah mah hujan, nggak mah macet, jalannya cuma dibuka setengah, ujung-ujungnya belum nggak nyampe ke sana tepat waktu. Karena udah nggak tepat waktu, nyampe sana juga nggak mungkin, ujungnya pulang lagi. Tapi karena udah kepalang nyampe sana, lapar, yang seharusnya makan di sana, tapi karena nggak bisa nyampe, ya udah melipir, sebentar beli kendor, tahu kendor? Kentucky dorong, ya. Beli kendor. Mami datang ya, bentar ya. Izin itu ibu saya mau anun dulu ya, istilah. Nah ini adik kakak ini teh bu. Nah, yang satu mama saya, ibu saya, yang satu adiknya jadi tante saya. Doain beliau berdua ya. Kalau ada kebaikan pada diri ini, datangnya wasilahnya melalui mereka berdua, masya Allah. Semoga bisa menjadi pahala jariah bagi beliau berdua ya. Bismillah. Nyampe mana tadi jadinya? Kendor. Kentucky dorong, ya. Iya kadang kayak gitu ya Allah, ke sekolahan yang nggak jadi nyampe, studi banding yang nggak jadi, ternyata kesana teh berarti di sana ngapain? Ya tadi beli ayam pinggir jalan, saya cuman harus jadi rezeki bagi tukang ayam itu di pinggir, begitu. Udah pulang lagi, padahal kalau mau dipikir ya Allah, kendor mah ada di mana-mana ya. Di dekat rumah ada, dimanapun ada, bismillah. Tapi kata Allah, Allah ini harus jadi rezeki nih bagi tukang ayam di Cikeretek itu, dibikin nyampe itu ke sana. Mau gimana, ada apa alasannya juga ya. Termasuk itu, ada dua hal yang akan selalu mengikuti kita, ngejar kita, nggak akan berhenti mengejar sampai kita mati, ya. Pasti harus datang. Apa dua hal itu? Satu, ajal. Dua, rezeki, ya. Ulangi, satu, ajal. Dua, rezeki. Asli milik kita, bu, nggak akan kemana-mana, ya. Tidak akan pernah ketuker. Ingat nggak kisahnya Sayyidina Ali yang minta, ada pemuda diminta untuk membersihkan kudanya Sayyidina Ali. Ditinggal sholat sebentar, beres sholat kudanya mah ada, tapi pemudanya hilang dan pelana kudanya, dudukan kudanya hilang. Terus ya udahlah, nggak pengen suuzon, pergi aja ke toko kuda nyari dudukan yang baru. Nyampe ke salah satu toko,
Ternyata kayak ngelihat, kayak kenal itu dudukan kuda. Ditanya ke yang punya toko, Pak itu dapat dari mana? Oh tadi ada pemuda yang ngejual. Boleh saya tahu Bapak kasih uang berapa ke anak muda tadi? 1 dirham katanya. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, beres aku sholat pun aku pengen kasih anak muda itu 1 dirham. Hikmahnya apa tapi? Si anak muda nggak sabar, sholat dulu. Sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama ya. Daripada lama mendingan dicolong. 1 dapatnya lebih cepat, 2 bisa jadi dikasih duit lebih mahal. Karena memang dari awal nggak bilang bakal dikasih apa-apa ya. Ya sudah dibawa, tapi kata Allah rezekinya 1 dirham. Udah keliling sekian banyak toko, nggak ada yang nawar lebih. Mau enggak deh. Kalau mau sok taro, nih 1 dirham. Kalau enggak sana bawa pergi lagi. Halah, daripada nggak jadi, udah weh diterima. Tapi apa hikmahnya? 1 dia dapat 1. Kalau dia tidak sabar, dia dapat 1 dirham plus dosa. Tapi kalau dia sabar, dapatnya juga tetap 1 dirham plus pahala. Segitu ya, insya Allah ya. Kita kadang mikir ya, ya Allah kalau halal doang mah kayaknya nggak cukup ya. Misalkan karyawan gaji sebulan misalkan 3 juta. Ya Allah kalau yang halal doang ini gimana? Kayaknya kalau saya sambil nakal, ya mohon maaf jualan narkoba atau ngapain, kayaknya mungkin bisa dapat lebih banyak. Gitu kan pikiran kita kan? Padahal enggak punten. Kalau rezeki itu, kalau kata Allah, Bunda bulan ini, akhir bulan ini di total rezeki di bulan ini adalah 1 miliar, maka mau pakai cara halal mau pakai cara haram tetap dapatnya 1 miliar. Nggak mungkin enggak. Gitu rezekinya. Cuman kita pengen tetap dapat 1 miliarnya plus dosa atau 1 miliarnya plus pahala. Udah gitu dah. Ya. Beneran nggak akan lebih, nggak akan gimana. Kok itu yang korupsi tetap dapat uang banyak, Allah nggak izinin pakai, gampang. Tahu-tahu anaknya belajar nyetir, nabrak, rezeki bengkel ngalir. Ya. Kok dia dapat uang banyak, kayak gampang. Nyobain restoran baru, mahal, seporsinya 1 juta. Tapi namanya biasa makan seblak, tahu-tahu makan steak mahal, malah sakit perut, ke dokter, biaya berobat. Dan anehnya orang-orang yang punten nyari uangnya dengan banyak tapi dengan cara yang Allah tidak suka, penyakit mereka itu Bu nggak mempan Bu pakai obat warung Bu ya, harus yang ke luar negeri, harus yang ke dokternya pun harus yang Masya Allah. Kadang ngelihat ini Allah, santri-santri yang lurus ya belum punya hawa nafsu dunia, ini pengen apa segala macam. Dibilang kaya jauh dari definisi konglomerat yang kita tahu. Tapi jangankan makan sehat, bisa makan seblak terus, makan beling juga baik-baik aja kayaknya. Ya, ada kan keripik beling, ya. Masya Allah. Adilah Allah mah ya. Tugas kita pengen ngapain nih? Udah mah rezeki ditentuin, pasti ngejar kita. Tinggal kita pilih mau ngejemput, mau sambil ngedapat rezekinya dengan dapat pahala atau dapat dosa. Kalau pertanyaannya diganti, atau buat apa kalau gitu kita ikhtiar? Dagang nih, nawarin, ayo Bu sepatunya Bu, ayo Bu. Yang nentuin orang itu mau beli kan Allah. Ngapain atau kita nawarin sopan-sopan sampai muji-muji anaknya dulu, ya, dan lain-lain. Buat jadi amal soleh, pahala ikhtiar. Kata Allah kebeli, berarti kita bakal dapat duit plus pahala karena melayani dengan baik, sopan santun. Ya. Kalau misalkan ternyata emang rezekinya, tapi kita udah mencak duluan, pernah ada orang punten ya. Memang rezeki dia, tapi ngeremehin, bisa dirasa pakai sekedar kelihatan mata, fisik dan lain-lain. Dan kadang Allah juga sih yang ngaturin punten ya. Kadang gini deh Bu, misalkan Ibu tahu ada orang baik, soleh, terus tahu-tahu dia butuh biaya untuk punten
kayak anaknya sakit atau gimana, saya rasa rebutan Bu untuk pengen nolongnya Bu. Kita tahu kebaikannya dan kita tahu ini adalah kaitannya nyawa seseorang ya. Tapi misal orang datang sama, misalkan punya kebutuhan ingin dia pinjam dana atau apa, tapi kebutuhan dia pinjam dana diundang oleh kelakuan dia sendiri. Dia nyuri ketahuan lah, atau mohon maaf ya terlibat judi ya, kasus lah intinya. Itu bisa Allah yang bulak-balikin hati kita jadi nggak mau nolong, atau kalau nolong juga berat ya, karena emang nggak mendidik memang ya. Izin ya, beberapa pekan kebelakangan ini dapat fakta katanya dari judi online di Indonesia itu udah tembus 600 triliun uang yang ngalir ke situ ya. Udah gitu dari seantero Indonesia Sabang sampai Merauke, bisa-bisanya tertinggi itu di Kota Bogor. Karena saya kemarin ketemu beberapa guru kami ya, kode ini satu, jangan kebanyakan lamanya keluar di Bogor dulu nih, kita beresin kan kode Indonesia orang Bogor. Oh juga nah alhamdulillah ya. Iya nih, aduh ya Allah. Tapi memang ya itulah ya, jujur akhirnya kenapa ngambilnya jalan yang ini dakwah, karena ya bismillah, yang saya tahu jalan yang ini yang bisa jadi jalan orang untuk mau ninggalin itu semua. Karena kan masalah hukum mereka udah tahu, semua koruptor, semua maling, semua orang yang mohon maaf selingkuh, udah pada tahu bahwa itu adalah sebuah keburukan. Makanya nggak ada yang berani terang-terangan kan ya. Maka ketika akhirnya udah kejadian, saya suka aneh kalau mereka disebutnya korban judi online. Korban yang saya tangkap itu adalah misalkan ada orang di pinggir jalan naik motor, tahu-tahu dibegal, itu korban betul. Kan dia nggak pengen diapa-apain, tahu-tahu dijahatin betul. Ini tahu-tahu dia transfer sendiri ke bandarnya untuk ikutan main. Kalau menang pun dibayar lagi sama bandarnya. Kenapa giliran kalah tahu-tahu ngakunya saya adalah korban, minta bansos lagi kan? Ya Allah. Sedangkan yang mesti dibenerin bisa jadi ya mentalnya aja kali ya. Suami pelit ke istrinya, mungkin tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah kasih lebih banyak ya. Nah biasanya ini suka direkam dikasih ke suaminya nanti ya. Seperti itu. Dan yang sampai nyolong kadang punten ya, mungkin tidak cukup yakin bahwa kalau misalkan rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Saya, bidadari Samara, semua manusia seplanet bumi dilarang mati, betul? Sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus jadi milik kita terima semua, nggak boleh mati ya. Macam-macam ya, suka cerita kan, yang udah pengen meninggal, pengen bunuh diri di rel, udah tiduran di rel, keretanya lewat, nggak jadi karena lewat di rel sebelahnya ya. Dia nggak lihat jadwal, ada kan? Ya kan bukan orang KAI Bu ya. Macam-macam. Ada yang ingin mengakhiri hidupnya, semua botol di rumahnya diminumin Bu. 2 botol keminum yang buat bersihin WC segala macam. Gelap, bangun-bangun di rumah sakit. Yang pertama ditanya, "Dok, kok saya masih hidup?" "Iya, 2 botol yang ibu minum, satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral ya." Ya kalau di kimia kan asam dan basa itu menetralkan kan ya. Air putih yang kayak gini normal, ini netral di tengah-tengahnya, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah ya. Masya Allah. Jadi gitulah, semuanya kudu nyambung ke Allah. Nah kalau udah nyambung ke Allah nanti jadi bukan cuman hati lebih tenang, semuanya jadi pelajaran aja kayak tadi ya. Perkara ya kunci ketinggalan di kantor, ada kebaikan di dalamnya, jadi rezeki bagi orang, jadi dianya dapat pahala, hatinya pun terlembutkan. Karena bisa jadi sebelumnya dia habis ngambek-ngambek, percuma gaji segini, padahal gajinya bisa jadi gede sekali. Cuman karena selalu perbandingannya yang lebih tinggi dan dianya juga tanpa sadari lagi hilang rasa syukurnya, jadi ngambek aja melulu.
Akhirnya Allah sadarkan dengan dikasih lihat, ya Allah, ada orang yang rela ngojek segitu jauh hanya demi sebungkus nasi goreng. Ya, kalau dikejar juga akhirnya ya berapa sih kadang punten keuntungannya ya. Mereka tuh Bu, kalau lagi narik Bu, apalagi kalau belinya makanan ya, baik GoFood, GrabFood, punten. Kadang bisa mendingan jas hujannya buat makanannya daripada buat si abangnya. Dia datang nganterin tuh basah-basahan. Bogor soalnya kota hujan ya. Hujan nih, makanan basah ditolak gak terima, gak jadi duit itu. Maka mau gak mau udah jas hujannya buat nasi kotaknya. Makanan dari mall dia lagi diutus beli namanya GrabFood dan lain-lainnya. Badannya kuyup. Ya. Yang dilindungin cuma 2 biasanya, barangnya sama ya handphonenya. Kalau nggak bisa narik ya. Sedang ditaruh di jok. Yang nganterin paket juga. Sekarang apa-apa lebih murah. Permen dijual di online sampai diecer bener-bener satuan, 500 perak dapat 3. Coba, ini pernah ada yang bikin videonya. Iseng beli, beneran nyampe enggak? 500 perak. Rumahnya, iya Bogor sih Bogor, tapi lebih yang ke sana lagi. Kan nganterinnya pegel. Begitu dilihat barangnya apa sih? Ya Allah, permen 500 perak. Dia naik motornya harus 2 jam. Tapi Allah nggak akan sia-siakan ya. Mudah-mudahan diangkat tinggi derajatnya demi rezeki halal itu ya, kurir. Karena sempat waktu kemarin ya COVID ya ada episode sebelum diuji dengan ujian yang sekarang. Terus sempat ada nyari kerjaan, diajakin sama adik saya, Kodio. Akhirnya kerjalah di JNT, jadi kurir, naik motor, bawa 67 paket, inget tuh hari pertama. Ya. Padahal katanya hari itu ngelamar kerja dulu. Ya udah saya tekan namanya ngelamar kerja, yang saya tahu kudu rapih ya. Pakai celana bahan, sabuk, gesper, bahan, kaos, didasiin lagi. Celana bahan, begitu dikumpulin, ada 50 kurir baru, yang lain mah kutangan. Kan mau jadi kurir nganterin paket ya. Saya diliatin, mau ngelamar jadi direktur bos. Dielek ku batur ya. Aduh, salah kostum sendiri. Yang udah gitu ya udah. Ternyata cuma buat diumumin, semuanya keterima karena emang lagi rame ya. Dikirain bakal interview, bakal gimana. Langsung semuanya keterima. Langsung tuh bentar lagi ada truk datang, dikeluarin semua, pilih sesuai areanya, langsung dianterin. Ya udah, langsung dijaket, berangkat ngangkut 67 paket, nguliling di waktu itu kebagiannya di sekitar Warung Jambu ya. Warung Jambu dan sekelilingnya. Nyampe masuk ke dalamnya sampai motor udah nggak muat, jadi kudu parkir di depan gangnya, masuk ke dalam diketokin satu-satu. Waktu itu mah belum ada yang, kok Denis foto? Oh nggak ada waktu kayak gitu mah. Siapa lu waktu itu? Jadi ya Allah. Terus sama ngerasain hujan. Gimana nih? Ada memang jas hujan, tapi masa barangnya yang basah? Kalau dalamnya ada yang handphone gimana itu? Ya. Jadi ya udah, jas hujannya buat barangnya. Orangnya mau hujan-hujanan. Bro ya. Masya Allah. Tapi ya udahlah, itu kadang bisa jadi rek yang lebih mulia. Kadang punten nih, ini yang lagi ngerekamin biasa Kang Firhan, hari ini Teh Zahra dari Kalam TV. Karena bisa jadi beliau-beliau ini pahalanya paling banyak. Nggak harus ribet ngadepin ya punten, ya pujian, dimintai foto apa segala macam. Jadi jaga hatinya lebih gampang. Tapi kalau nggak ada mereka, nggak menyebar ini dakwah. Gara-gara mereka sebarin, duduk datang, anteng, adem ayem, settingin semua. Bisa jadi ada yang lagi nonton, warga negara Indonesia nontonin ini live, entah di Kanada, ya ada yang nyampe luar negeri ya, nyampe tuh ikut nonton, ya. Karena kalau pengen nyari pengajian misalkan ya di luar negeri, ya nggak sebanyak di sini. Terus gara-gara itu dia jadi kenal sama Allah, oh ya ikut kebagian, ya. Yang justru yang paling banyak pahalanya. Ya habis ini fotonya sama Teh Zahra aja semuanya Bu. Alhamdulillah. Ini ada yang komen nih. Saya di Bahrain, tuh saya di Taiwan. Ada ya. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjut ya. Lanjut. Ini bisa 166 dan 167. Minta tolong dibacakan lagi. Halaman 125. Mau Mami yang baca?
Nah, yang itu Mim, kanan atas 166 tuh Allah sengaja sampai yang akan menyiarkan. Nah, 167-nya Mam, yang maha suci Allah yang sengaja. Juga Allah menutup cahaya terhadap kaum ini seperti sekiranya terbuka itu rahasia wali pada seseorang, pasti akan mewajibkan bagi orang yang terbuka hatinya kewajiban-kewajiban yang mungkin tidak dapat melaksanakannya, dan dengan demikian berarti telah menjerumuskan dalam. Semoga Allah selalu merahmati beliau ya. Alhamdulillah. Dua bahasan ini memang ada orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah ya. Kalau di bahasa bahasan ini ada yang disebutnya wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Maka kalau disebut wali-walinya Allah, memang kita kadang kemakannya sama ada cerita dongeng-dongeng orang terdahulu yang bisa jadi benar, bisa jadi juga ditambahi bumbu-bumbu. Ya bisa terbang lah, bisa apalah, dan yang lain-lain. Nah terkadang wali-wali Allah itu kadang merekanya sendiri juga ada yang tidak tahu bahwa mereka adalah dianggap wali oleh Allahnya. Tapi ternyata doanya begitu mustajab bagi orang lain. Ya. Dan sengaja ada yang Allah tutup, dianya tetap tidak dikenal, bahkan tetap bekerja seperti biasa. Tapi dengan tujuan dari Allahnya untuk supaya ya kalau sampai ketahuan, kadang pun dan ada orang yang imannya nggak siap, akhirnya malah jadi kalau ada apa-apa mintanya ke orang itu bukan ke Allah. Ya. Jadi memang kalau kita bahas kaitannya ke sana punten ya. Kalau ada orang bisa memiliki kemampuan luar biasa, entah yang ngeramal selalu betul, yang manggil hujan, ya lain-lain lah ya. Pilihannya cuma dua. Satu itu disebutnya karomah. Yang kedua dibantu oleh bangsa jin, digangguin ya. Udah cuman dua ya. Misalkan lagi viral nih dia ngeramal bener terus, atau sakti dibacok nggak mempan apapun ya. Cuman dua, satu karomah, dua dibantu atau diganggu oleh bangsa jin. Ini supaya kita juga benar-benar hati-hati ya, karena masalahnya ke akidah, ke ketauhidan kita. Apa bedanya? Kalau karomah datangnya dari ketakwaan yang luar biasa ya, takwa orangnya, takwa dan ya soleh, baik, menjaga dirinya dari pelanggaran syariat, dan juga bahkan merekanya tuh nggak tahu kalau mereka itu punya karomah. Tapi tiap kali ngedoain orang, diijabah orang itu kabur. Tiap kali ngedoain orang, diijabah orang itu. Ada yang memang benar-benar dibikin oleh Allah terkenal di dunianya. Ada yang dibikin oleh Allah tidak terkenal sama sekali di dunianya. Ya, Ibu pernah dengar Uwais Al-Qarni nggak? Kan Nabi kan ketika masih hidup pernah ngingetin kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kalau nanti datang seseorang, ya dikasih tahu bahkan namanya di sebagian riwayat, kamu mintalah didoakan oleh mereka dan mintalah didoakan ampunan oleh orang itu. Jadi selevel dua sahabat yang dijamin surganya oleh Allah, oleh Rasulnya, disuruh sama Nabi untuk minta didoain sama orang ini. Padahal bukan sahabat Nabi, ya nggak pernah ketemu Nabi. Uwais Al-Qarni itu seumur hidupnya, ya. Tapi kan ternyata ya dia dianggap oleh Allah, oh ini orang luar biasa, doanya mustajab, ya. Dan kita tahu amalannya ya, birrul walidainnya kepada orang tuanya dan lain-lain. Tapi ya seperti itu, tidak terkenal. Walaupun ada juga yang di dunianya terkenal, di langitnya terkenal, ya. Karena tadi ini bahkan beliaunya sendiri kalau misalkan tidak mengetahui bahwa Allah itu memberikan derajat setinggi itu kepada beliau. Jadi sengaja supaya nggak ngaku-ngaku juga ya. Makanya kalau punten ya, memang kudu baik dilurusin. Sekarang katanya ada yang bisa manggil malaikat maut ya, bisa diajak ngobrol, entah bahasa semut, entah bahasa cacing. Lagi banyak itu di medsos naudzubillah ya. Anehnya ada yang ngedenger, ada yang ngikutin ya.
Ya seperti itu, ya. Yang selanjutnya pilihannya yang kedua, ya bisa jadi dia diganggu, dibantu oleh bangsa jin. Cirinya ya biasanya orangnya tidak taat kepada syariat.